Selamat datang di Yolis Band episode ngobrol-ngobrol. Itu episode gue baru bikin. Hari ini gue kedatangan 3 orang tamu spesial. Seperti semua tamunya, semuanya spesial. Yang pertama gue ada Awe. Halo. Makasih Awe udah datang. Awe ini jam terbangnya paling tinggi. Lo dari 2011 ya? 2011 stand up. Awe juga jadi tukang bengkel di Suci One X. tukang bengkel. Bengkel materi maksudnya. Betul. Suci One X. Lu pernah stand up di mana aja, We? Luar negeri? Luar negeri pernah. Iya di mana aja? Oh, di luar negeri itu di Berlin, Amsterdam, Hong Kong, KL, Singapura. Gokil. Pengalaman jam terbangnya Awe ini sungguh luar biasa. Ya. Lumayan. Sama gue tadi sebenarnya pengen pakai blazer, cuman kata Iya tahu ya. Iya. Gue udah bawa blazer sebenarnya. Kita kedatangan Awe, lalu ada Dani Beler. Iya. Beler ini mentor favorit di Suci One X. Waduh, anak-anak paling seneng kalau kamu sama Beler. Gokil. Lagi Ben. Lu punya spesial judulnya apa, Beler? Beler Revolution. Beler Revolution bisa dibeli di comika.id. Comika.id. Gokil. Juara 3 di Suci 7. Oke. Terima kasih udah datang Dani Beler. Sama-sama Ben. Dan Ulwan. Oke. Oke, Anda ini sebenarnya siapa? Coba perkenalkan diri dulu. Kita semua tahu Anda dari penulis buku, sebagai penulis buku. Iya. Berangkatnya berkarunia yang lumayan dikenalnya akhirnya dari nulis buku. Sebelum-sebelumnya ya komik-komik komunitas jelata biasa gitu. Saya Ulwan dari Stand Up Malang. Stand Up-nya dari Malang. Di sini jadi penulis. Jadi apa di sini? Penulis buku aja sama temennya abang-abangan. Apa? Anda merasa tertekan nggak di Apit berdua begini? Tertekan sekali. Enggak lah, kenapa tertekan? Ngapain? Karena Ulwan ini lebih banyak jauh lebih banyak baca literatur soal komedi daripada betul. kita. Gitu. Iya. Sama lu mungkin sama kali ya, lu juga suka baca kan? Betul. Referensinya. Dia banyak banget koleksi tentang buku-buku tentang komedi ya. Betul. Komedi 101 apa sih? Komedi itu oke. Sentral. Apa sih bukunya? Komedi 101 komedi oke sih Bang. Gua nggak tahu judul bukunya apa. Greg Dean kali Step by Step. Iya. Step by Step apa? Kalian tuh di sini sebagai tim Comika mau buka kelas ngajar stand up comedy. Emang masih ada gitu kesempatan berkarir sebagai stand up comedian? Ini Ulwan yang buat jawab Ulwan. Iya sebenarnya nggak pernah menutup peluang sebenarnya. Semua pekerjaan kan sebenarnya pasti ada dong peluang kerjanya. Nah kalau dipecahkan sendiri yang dikampanyekan tidak hanya belajar stand up komedi sebenarnya, tapi juga turunan-turunan dari skill komedi. Betul. Nyupir. Enggak. Itu terlalu turun Bang. Itu terlalu turun. Tapi nyupirin Bang Abe kan nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa juga. Karena stand up kan nggak apa-apa kan? Iya, Nyupirin pelawak itu kan komedi. Iya benar juga Bang. Bener. Kalau lagi kombut ketilang di tol berabe juga. Maksudnya nggak seturun itu. Apa turunannya tadi? Turunannya motivator. Motivator benar. Motivator. Kenapa motivator, We? Kenapa? Lu dia yang ngomong gue motivator lu. Iya kan udah selesai. Akarnya dong yang ini jangan. Ya udah kenapa dia motivator? Dia kan bisa ngajar. Kan katanya sekarang motivator juga kan? Enggak. Tadi sebelum motivator Enggak, gue nggak ngomong apa-apa. Gue sebelum tag gue bilang gue pengen pakai blazer. Gara-gara Bukan lu. Enggak bener gue ngomong kayak gitu. emang motivator tolak ukurnya blazer ya Bang? Enggak juga tuh. Gue bilang motivator. Makanya ngomong motivator. Makanya kata gue jangan keluar motivator dulu dah. Ini motivator. Turun. Udah mendingan supir. Lu bilang tadi supir. Lu supir aja biar nggak banyak nih supir. Turunin supir. Bukan minyak. Kesel banget gue. Ribet. Apa turunnya motivator? public speaker lah ya. Public speaker. Public speaker. Bisa nulis juga. Ya penulis. Bisa sekarang bikin skrip ya Bang. Iya atau bahkan mungkin kayak host ya kan Ya. MC. Maksudnya sesuatu yang punya nilai komedi itu biasanya akan lebih nilainya. Betul. Petinju lucu itu pasti lebih menarik. Lucu nggak? Ya lucu. Pasti orang akan lebih pengen nonton petinju lucu daripada petinju jago. Iya sih. Benar Bang. Petinju jago kali begini loh. Iya sih. Intinya ya kita semua setuju lah bahwa sesuatu yang ditambah komedi pasti
nilainya lebih. Ya. Baik soal pekerjaannya maupun lingkungannya gitu ya. Maksudnya kayak lu pekerja biasa pegawai kalau lu lucu pasti lebih gampang kayak lu mau approach klien juga lebih gampang apa segala macam, lebih enak lah masuknya membangun link segala macam gitu sih. Betul. Terus konsep apa kelas ini berarti kelas ngajar kan, ngajar stand up comedy. Ngajar. Ini yang usulin siapa? Kalian kumpul rame-rame gitu, gimana kalau bikin kelas atau dari Panji atau gimana? Ya tentu saja Dari Siapa itu? dari siapa? bosnya Bapak Panji Pragiwaksono. Kan memang beliau punya banyak visi gitu ya, salah satunya memajukan industri stand up. Nah kalau misalnya industrinya udah ada gitu ya, udah mapan, tapi komika-komika barunya juga nggak cukup untuk menyuplai industri kan susah juga. Susah juga, benar. Makanya pecahkan ini akan dijadikan inilah pembibitan komik-komik supaya nanti bisa naik gitu gantian. Emang menurut kalian komik kita masih kurang? Yang bagus kurang. Komiknya mah banyak ya bang. Komiknya mah banyak. Tapi mungkin sebenarnya menjawab permintaan sih Ben, karena gua juga apa ya stand up 10 tahun lah ya, hampir 10 ya rata-rata kalian juga berapa tahun lama sekali itu. Jadi kayak udah banyak ternyata yang gue pengen belajar nih, tapi emang memulainya pengen dari kayak apa ya, kayak study kelas gitu, yang proper gitu. Pengen dan semua nanyain tapi sekarang tuh belum ada gitu, kayak ya apa ya, belum kedengeran lah gitu. Jadi orang tuh masih banyak bingung, bahkan mungkin 3-4 tahun yang lalu sampai ada yang nelfon gua ngomongin gua, saya punya anak nih masih SD, nih mau saya ajarin stand up, bisa nggak private gitu. Cuma yang kayak aduh gimana ya, gue bingung gitu karena kita gue nggak ngerti kurikulumnya apa segala macam dan iya untuk anak SD itu apa. Itu yang mau pecahkan bisa menjawab itu. Itu yang mau nyokap gue bang. Oh nyokap lu, buat lu, buat adek lu ya. 4 tahun yang lalu kan. Dia emang tinggal kelas. Bodoh. Jadi nggak ada kurikulumnya, bingung. Sekarang permintaannya ada dan kita menyediakan seperti supply and demand aja. Gitu ya nggak boleh gitu. Jadi kalian lucu juga nanti kita siapin juga boleh. yang penting ada demand-nya. Iya. Jadi kalian perannya ngajar semua nanti. Beler ngajar motivator. Ya mayoritas emang kan pengajar kami kan sebenarnya yang lain juga, yaitu tentu saja Bapak Panji Pragiwaksono. Panji ikut ngajar nanti? Ikut ngajar. Panji ikut ngajar. Dan juga Ridwan Remin. Ridwan Remin. Jadi plus Pak Awe sama Pak Beler, saya lebih ke penyiapan kurikulumnya sebenarnya. Ya ngajar lah semua intinya. Ngajar juga. Mungkin bagian aja yang beda-beda, kayak mungkin Remin penulisan mungkin ya, gue nggak tahu ya. Beler misalkan apa. gue delivery, misalkan Bang Awe apa teknik. Karena penting olahraga. Enggak olahraga juga. Tetap sekolah ada olahraganya kan? Iya gua. Iya olahraga gua. Stretching yuk gitu kan. Sebenarnya gini sih Ben, targetnya ini bukan untuk anak-anak yang sudah besar di komunitas atau lama di komunitas. Target utama kita adalah orang-orang yang belum berkomunitas dan masih awam, ingin belajar stand up lewat keilmuan, bukan cuman nongkrongan yang non formal gitu. Walaupun itu penting juga, cuman target kita adalah memberikan dasar ilmu yang jelas, basicnya gitu. Kayak setup dan punchline itu penjelasannya apa gitu. Karena kalau orang yang nggak akrab sama hal-hal beginian kan cuma taunya setup nggak lucu, punchline yang lucu gitu. Tapi kalau masuk pecahkan ada kalimat yang lebih. Pecahkan tuh nama kelasnya. Iya, kita nama apanya ya? Nama sekolahnya. Lembaganya. Nama lembaganya pecahkan. Comika Pecahkan. Oh, oke. Gitu. Tapi kan sebelumnya ide sesi udah bikin duluan. Iya betul. Tapi kan gue bilang tadi belum kedengeran gitu, tidak segitunya karena ya buktinya masih banyak yang kayak bingung mau nyari kemana gitu. Dan ini mungkin bisa jadi pilihan juga. Mereka mungkin punya pengajar yang pengajar sendiri. Betul. Kami juga punya pengajar sendiri. Iya, dan betul. mungkin orang bisa melihat aku pengen yang mana nih yang ngajarin gitu. Iya. Karena kan kadang tiap komunitas beda caranya gitu. Betul. Beda. Dan anak-anak pada keikut semua gitu. Betul. Dari buku aja, lu bingung ya Ben? Gak apa-apa, iya bingung. Sama gue gini. Ini lemari gue nelpon nih. Jangan, udah itu udah tadi. Lemarinya kan tadi. udah. Ya Pak.
Tadi sebelum syuting, Awe tuh bilang lemari saya datang. Ini bercanda ya? Oh beneran pesen lemari. Pesen lemari. Maaf ya. Ini maaf. Kalau buat Awe mah dimaafkan. Mantan presiden stand up Indo Covid. Oke. Baru lemari gua nggak ada pintunya tapi. Rangka doang. Habis banjir dulu rumah gua. Jadi gua udah nggak pakai pintu, tiang doang. Gue jadi pingin tahu soal ini, soal materinya. Pendalaman materinya, apakah gimana ya ngomongnya, setup premis dasar gitu, setup premis punchline gitu, atau kalian punya gaya sendiri atau punya materi sendiri, atau kalian bentuk kurikulumnya dari campuran buku-buku luar apa gimana? Oke, secara konsep materinya sebenarnya tentu saja gabungan dari teori atau referensi ya dan pengalaman orang-orang yang sudah terjun langsung. Nah, di sini kan kebetulan kita punya orang-orang yang udah terjun langsung. Orang-orang yang terjun langsung. Orang yang udah terjun langsung. Okay. Orang-orang yang terjun langsung. Nah, saya bantu siapin juga materinya secara textbook lah istilahnya. Jadi teman-teman yang datang itu nggak cuma dapat misalnya pengalaman aja gitu atau teori aja gitu, cuma translatean dari buku-buku luar gitu, tapi juga ada kombinasi dari keduanya. Jadi Bang Awe bisa konfirmasi, oh teori ini sih karena saya pakai dan hasilnya begini. Bang Deler bisa konfirmasinya, saya sih teknik ini lebih favorit karena begini-begini, yang ini kurang karena begini-begini gitu kan. Jadi ada pandangan lain gitu dari orang-orang yang udah ngelakuin langsung. Terus itu yang ditonjolkan sih bahwa kami sudah melakukan ini secara langsung dan cukup lama gitu. Jadi kami juga bisa sharing pengalaman gitu. Ambil di mana, bikin materi apa, segala macam. Terus end game-nya nanti gimana? Kalau misalnya kita udah punya banyak komik nih, udah siap dan jobnya semakin rebutan. Kalian mau bikin apakah siapa tahu mau bikin semacam comedy club sendiri dari Comika atau mau bikin yang skala besar kayak Edinburgh yang sehari bisa ada 1000 pertunjukan gimana gitu? Tapi khusus komikanya Comika. Kalau Comika sendiri sebenarnya Comika Comedy Clubnya sudah ada ya, cuman tapi kan online. Saat ini online karena pandemi sebenarnya. Tapi menurut gue sih kalau misalkan kayak gambaran kalau komik makin banyak, gue cukup yakin industrinya juga akan besar gitu. Jadi jangan bayangin kayak komiknya banyak kita segini-gini, justru nggak akan bertambah karena memang permintaan tuh akan datang terus. Penulis skrip komedi aja itu masih banyak yang nyari banget gitu karena ternyata di luar sana masih banyak yang PR gitu, kayak bikin skrip tapi komedi itu PR gitu buat mereka gitu. Bikin skrip yang emang dibaca lucu, gitu. Iya, dibaca aja udah lucu gitu, dapat ini itu banyak PR. Makanya komedi konsultan juga cukup laku sekarang di acara-acara komedi apa segala macam gitu. Jadi ya karena itu gue rasa sih dengan nanti bertumbuhnya komik lah apapun itu, tapi si industrinya juga pasti akan membesar lagi. Kita harapin sih. Soalnya kan komedi itu kelihatannya gampang karena kan ketawa-ketawa gitu kelihatannya. Awe tadi banyak ngomong soal skrip, berarti ngajarin bikin skrip juga? Bukan dasarnya skripnya, tapi point of view lu tentang komedi kan sebenarnya kalau kita mau bedah ya, komedi itu kan strukturnya tuh ada strukturnya. Jadi ini yang struktur ini yang dibawa ke media lain, ke media skrip kah, ke media ini kah gitu. Tentang penulisan mungkin kita bisa kalau di penulisan bentukannya seperti ini gitu, tapi ntar mau nulis skrip kayak mau nulis puisi komedi ada STNK. Aduh, STNK ada tulis nggak? Nggak print ya? Boleh nge-print. Laminating bang, laminating. Jadi gitu. 1, 2, 3 sama apa sih mukul-mukul? Motivator loh, minta maaf. Kenapa STNK gitu? Motivator. Udah STMJ. Iya. STNK apa? Nggak boleh. Kan dilarang lu gue pakai blazer nggak boleh. Aneh banget nih. Boleh, tapi kan solidaritas. Iya, betul. Kan santai gini kan juga teman-teman Kak. Tapi lu kayak pesulap, Ben. Bener ada? Pesulap banget lu. Coba dah. Cina. Coba gimana? Hilangin Gak apa bisa kek? Terus bisa Gini. Kalau ini bisa gue. Tapi ya ini soal si pecahan tadi kan lu tadi nyinggung banyak soal komik sebenarnya. Sebenarnya mungkin yang cukup mengagetkan, Ben. Ranah besarnya justru bukan dari stand up komediannya. Oh gitu. Karena banyak banget permintaan dari corporate gitu, yang mana
ya udah minta diajarin aja nih si pegawai karyawannya ini gitu. Mereka tetap kerja di situ gitu. Dan bahkan ada juga yang kayak gini. Minimal punya basicnya dulu lah. Betul. Gitu. Yeah. Nggak serta-merta langsung jadi stand up. Iya. Ada korporasi terus mereka bikin lomba stand up. Cuma lomba doang, lomba sekali udah gitu. Tapi untuk mempersiapkannya mungkin kayak banget tuh korporatnya. Jadi kayak udah nih kita sewain apa itu dan itu gue udah berapa kali. Bella juga udah pernah berapa kali gitu. Jadi ngajar pegawai gitu, pegawai bank gitu karena mau lomba. Internal. Dan rata-rata Ben kalau kita buka gitu, itu rame banget yang datang gitu. Rame. Mereka pulang kerja tuh langsung ke situ gitu, ada ibu-ibu. Jadi kayak orang nih emang sebenarnya banyak yang tertarik, cuman ya bingung itu aja, bingung mulainya. Nyari wadahnya. Nggak ngerti ya. Iya. Karena kan kalau ke komunitas tuh rata-rata anak-anak muda mungkin mereka nggak nyaman gitu ya. Iya. Nongkrongnya sampai malam. Betul. Mabuk-mabukan, ya kan? Iya. Bebas di sana, ada potong babi. Enggak juga, Bang. Jangan diedit. Nggak ada ya? Di komunitas nggak ada gitu ya? Nggak ada. Komunitas gue doang. Komunitas alkohol memang gue. Komunitas alkohol Indonesia. Koi. Kontak. Kai. Oke. Kayak gitu. Emang lu pengalaman di mana aja Ler dan Awe ngajar ini perusahaan ngajar karyawannya di mana gitu? Boleh disebut nggak? Boleh sebut nggak ya? Boleh, sebut aja. Nggak apa-apa lah. Gue di kementerian, di bank Mandiri. Wow. Mereka tuh rutin punya, ya kan? Mereka rutin punya. Padahal kan ada Rio di situ. Emang Rio Mandiri ya? Rio waktu itu belum. Waktu itu belum. Terus di BNI pernah, sama kementerian apa ya? Kementerian Keuangan. Iya benar. Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan dulu pernah. Berarti masih besar ya pasarnya? Kayak gitu-gitu. Cukup besar sih. Maksudnya ada yang kayak gitu-gitu tuh ada gitu. Tergantung ini sih momentum gitu. Nggak setiap tahun ada juga, tapi rata-rata memang ada aja yang bikin gitu. Kalau Beller pernah di mana? Ngajar. Polres Bogor. Wow. Bayangkara. Nggak lucu ditembak. Ibu-ibu Bayangkara itu buat stand up. Ibu-ibu Bayangkara. Sertijab, surat terima jabatan. Terus mereka ngadain lomba stand up tampil di Wika, tahu Wika? Wika tahu. Wika yang beton itu, yang itu. Bukan Salim, bukan. Wika Anun apa? Juga. Di flyovernya itu. Iya bukan. Tabrak gedung gua. Ada di kantor Wika sama di Telkomsel. Itu rata-rata gitu bener yang kata Bang Awe, antusiasnya tinggi. Dan ini bukan kami berdua doang loh, banyak loh, bener. Banyak itu mah. Remin pasti, gue yakin Remin pasti pernah. Iya benar. Gilbas pasti pernah. Banyak banget. Jadi banget. Kok gue nggak pernah ya? Belum. Lu pakai baju ini sih, jadi sangat sulap. Disangkal sulap ya. Harusnya pakai blazer. Wan, tolong ceritain ini dong detailnya untuk kelasnya, pendaftarannya gimana, biayanya boleh disebut nggak sih? Boleh. Ya udah. Dan apapun, secara sedetail-detail teknisnya. Lo ngikutin kelasnya online, real atau gimana? Dipecahkan sementara ini yang sudah tersedia itu ada kelas online. Jadi pecahkan udah sama-sama platform edukasi di sekolah.mu. Jadi ada itu sesi dengan baca atau nonton videonya, baca materinya, nonton videonya online, terus kemudian ada sesi konsultasinya, sesi daringnya gitu. Itu satu paket. Ini semua online? Online semua. Oke, sementara online dulu. Sementara iya. Terus kemudian itu yang kelas online ya. Terus yang workshop ini adalah ketemu langsung tatap muka sekalian nyoba gitu. Jadi ketemu sama pengajarnya sekalian nyoba. Ini sementara masih kami bikin online dan bertepatan di ulang tahun Stand Up Indo yang ke-10 bulan Juli akan dibikin Juli berapa? 17. Diam dulu, gue mau nebak. 13. Salah lagi. Pak. 13 paling. Gue mau jebak dia malah lebih tahu. 13 Juli Pak. Belum pernah ke kantor Stand Up Indo ya? Gue baru tahu setelah lihat itu juga sih. Oh 13 Juli. 17 dibisikin siapa gitu gue lupa. 13 Juli ulang tahunnya dan workshopnya pecahkan yang merayakan ulang tahun Stand Up Indo itu akan dimulai 17 Juli. Nah lu yang ngasih tahu berarti. Iya. Bang, gua Stand Up Indo ulang tahun 17 katanya. Wah kacau uluan. Gila. 17 Juli sama Dani Beler, terus kemudian minggu depan sama tanggal 23 sama semua yang daftar dapat semua mentor. Iya, 4 kali pertemuan itu.
terus di tanggal 30 Juli sama Bang Awe, tanggal 1 sama Bang Panji. Jadi kesempatan langka lah ini karena memang pas banget ya dengan ulang tahun Stand Up Indo, komunitas yang udah gedein kita kasih banget. Iya, dan ada kemungkinan juga nanti nggak menutup ada pengajar-pengajar tambahan dari luar ya. Contohnya? Wong Fehung. Enggak. Kayaknya enggak, gue. Kayaknya bukan Wong Fehung. Kayaknya enggak. Iya, nanti akan ada sesi-sesinya dengan komika-komika lain gitu. Terus Anda juga ngajar? Saya juga akan ngajar nanti. Wah, kalau semuanya orang senang sekali ketemu Ulwan Habib. Ya, nanti saya kan juga ngisi juga sesi. Sesi apa? Sesi Menulis workshopnya. buku, bukan? Sesi workshop sama kelas. Nanti ada. Oke. Sulap juga saya nanti. demi kerjaan. Beliau sangat ini yang nyiapin apa Paling rapi ya? Oh, dia semua dari. Jadi kita tinggal tadi kita yang ngomong doang. Apa tadi? Oh iya. Ini gue kayak ngeliat orang lagi sekolah. Ini 2 orang tukang bully. Ini yang bully tuh. Gua tukang bully, tukang jireng. Iya, benar. Ada nih gua satu malu. Cir. Itu jokes TV tuh. Iya. Kemakan tuh ya Bang. Aman ya? Iya aman. Aman. Nah itu tuh pentingnya itu tuh. Pecahkan memberikan klasifikasi jokes untuk orang-orang. Yang boleh dibawa. Betul. Oke. Disambung. Benar Bang. Ada 3 kategori, TV, korporasi, dan juga off-air komunitas atau special show. Itu 3 materi yang sangat berbeda. Oke. Materi off-air yang lu pakai di special lu belum tentu bisa bekerja di korporasi atau di TV. Sebaliknya, materi korporasi belum tentu bekerja di TV dan di off-air. Nah, Pecahkan memberikan solusi tersebut untuk Anda yang butuh pengembangan. Kira-kira Wow. kira-kira nih Kenapa dia begitu? Kenapa dia mesti wow gitu? kayak gitu. Yang tinggi lucu. Itu namanya callback. Gitu. Ya nggak sih? Iya. Tadi Itu satu nanti. pertanyaan yang belum terjawab dari Ulwan. Biayanya berapa? Oh ya, kalau biaya yang di kelas online 300.000. Itu bisa Per kelas? per kelas, dan kelasnya kan bisa diakses selamanya juga kan, materi-materinya ntar bisa dibaca lagi, tonton lagi, dan sesi daringnya juga ada gitu setiap bulan, sebulan sekali. Terus Sebulan sekali, Bu? sesi daringnya iya. Oh, oke. Jadi bisa ketemu sama pengajar Pecahkan sebulan sekali. Gitu. Terus nanti untuk yang workshop ini kami bisikin nanti. Tapi yang sementara yang bulan Juli gratis dulu. Oh, kelas pertama masih gratis. Kan ulang tahun Stand Up Indo nih. Udah, jadi kita sekalian lah seneng-seneng di sana, kita berharap regenerasi komik-komik. Kelas pertama 17 Juli. 17 Juli. 17 Juli Tapi gratis. harus ikut challenge-nya dulu. Apa challenge-nya? Challenge tipis-tipis respect namanya. Apa gimana? Oh, tahu lu pasti. Tipis-tipis Tahu gue sih sering kayak gitu. Ada juga followernya Pak Bang Ben yang ini, yang ngomentarin tipis-tipis respect juga kan ada. Yang di buku Pecahkan, terus dia nulis hashtagnya tipis-tipis respect. Ya ampun. Gitu, challenge-nya itu. Anjir, gue jadi trendsetter. Terus? nulis jokes. Betul apa lo itu? Kayak, ya enggak, kan udah banyak yang kayak gitu. Oh. Tapi nggak tahu kalau jadi gue, yang gini malah Adri katanya. Banyak ya, ternyata dia yang penciptanya. Banyak. Iya. Bias Trendsetter, lah. gokil. Jadi tinggal nulis aja jokes original buatan kalian gitu di lembaran buku Pecahkan atau buku materi Pecahkan. Jadi kalau ditulis aja, ntar difoto, diupload di Instagram, tag ke comika.pecahkan, sama dikasih hashtag tipis-tipis respect. Bener. Tipis-tipis respect. Bener. Iya bener. Karena kan bikin jokes susah Pak. Susah, Pak. susah. Jadi setipis apapun, Iya. respect lah. Pernah waktu itu gue lihat ada orang yang nulis jokes saking tipisnya bikin kita nggak respect. Tipisnya Kata gimana gue nih, tuh? aduh set nih bukan joke nih mah, kata gue. Iya Bang ya. Lu pernah lihat nggak? Gue share kan kalau ya. Gua pernah lihat yang tipis-tipis miring. Dia ternyata motong tempe. Lah ini mah motong tempe dia. Gue mau nanya dah ke lu. Kenapa? Satu kelas tuh berapa orang sih isinya di webinar itu? Nanti sebenarnya dirahasiain dulu. Oh dirahasiain dulu. Dirahasiain dulu karena kita juga pengen melihat variasi komik juga. Gitu. Kalau bisa, wah misalnya ini ada yang dari daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau komunitas stand up Indo misalnya, belum ada
komunitas di sana kita pengen tarik juga. Jadi ntar sementara ini kuotanya masih dirahasiakan, yang penting submit dulu aja, upload dulu aja. Nanti kita pilih. Udah banyak sih kalau gue liat ya. Iya. Banyak kontak-kontakan gue juga kadang-kadang, apa sih? Oh ini, gue baru tahu ini. Oh itu tuh. Pantesan banyak yang ngetek gue. Gue apa sih? Tunggu nanya ya, Bang. Iya, oh ternyata itu. Nah, itu. Ini misalnya pesertanya udah punya, dia coba nih set 3 menit, 5 menit. Ini nyobainnya gimana? Kelas ada sesi open mic-nya apa gimana? Iya, jadi di yang bulan Juli itu 4 pertemuan itu sebenarnya spesifik tuh. Sama Bang Beler belajar nulis setup, sama Bang Remin belajar nulis punchline, sama Bang Awe Belajar nulis? Ya, nggak sih, ya kan ada 4 tadi. Nulis sambung. Iya, belajar susah. Nulis anggun ya, anggun. Di buku anggun. Sama Bang Awe belajar dari Ferry. Nah, ntar sama Bang Panji ini belajar audisi. Jadi di sana lah open mic-nya. Belajar audisi? Iya, open mic virtualnya di depan Bang Panji langsung yang sesi keempat. Oh. Jadi kita coba. Mungkin beberapa orang di sini pernah merasakan diterima kasihin Bang Panji. Iya, terima kasih. Iya benar. Lo suci berapa aja ikut dulu? Gua suci 6, suca 3. Suci 6, suca 3? Iya, enggak lolos gua. Atau Bang Awe berapa? Enggak. Ben 2 kali ikut langsung masuk dua-duanya lah Ben ya? Gua suci Suca? 7. Enggak, makasih doang. Oh iya, lu suci sempat 2 kali berarti? Suci ya, Oh. suci 7. Gua waktu itu kan, gue ingat banget tuh tanggalnya. Gue stand up di acaranya Adri. Habis itu gue udah pede nih, udah punya set nih. Gue bawain situ anyep. Misteri memang ruang audisi itu. Iya. Iya. Dan tapi maksudnya sebenarnya kalau kita pelajari banget itu ada lah patternnya, paling enggak makasih banget gitu, paling enggak masih didengerin gitu. Gue masih didengerin. Iya, karena Habis kan? karena banyak yang banyak banget yang ikutan audisi tuh kayak lu nggak belajar dari yang lalu-lalu ya, dan mungkin ini ntar Panji juga bisa ngasih kisi-kisinya dari mata seorang juri langsung kan. Betul, gitu. betul. Supaya gimana tips and tricksnya ya Iya, untuk supaya ikut didengerin audisi. Buat Awe dan Beler, pengalaman paling aneh selama stand up di luar? Di luar kota, luar kota. Luar kota. Luar kota. Jadi gue akan nanya 2 list masing-masing ke kalian. Ya. Masing-masing gue akan minta kalian sebutin 2 komik lokal favorit yang belum pernah masuk TV. Boleh sebut siapa aja, mulai Yang belum dari pernah Dani masuk Beler. TV? Belum pernah masuk TV. Wah, susah. Nah, kalau super itu mana? Masuk dong. Belum masuk. Emang ditayangin di rice cooker? Yang udah